Kembali kita berjumpa buat para pejuang PPG. Pada hari ini kita akan masuk ke soal sosial kepribadian part 2 berdasarkan soal-soal yang pernah muncul di UP berdasarkan pengalaman daripada teman-teman yang sudah lulus. Kita mulai dari nomor 11. Suatu ketika, terdapat tetangga yang meminta Anda untuk menjadi mediator dalam penyelesaian konflik antar saudara berkait harta warisan. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima permintaan itu dengan sepenuh hati dan berupaya mencari solusi terbaik. B. Menyarankan untuk meminta bantuan lembaga hukum karena hal itu bukan bidang guru. C. Menolak permintaan karena guru itu tidak memiliki keahlian di bidang itu. D. Menyarankan kepada seluruh keluarga untuk berdamai berlandaskan nilai agama. E. Mengumpulkan seluruh keluarga yang berkonflik untuk dinasehati. Jawabannya adalah B. Alasannya adalah kita harus menyerahkannya ke pihak yang berwenang karena lembaga hukum lebih memahami. Nomor 12. Seorang guru memiliki siswa dari anak pengawas sekolah di kotanya. Siswa tersebut memiliki nilai rendah. Kepala sekolah meminta agar nilai siswa tersebut ditambah sehingga dapat masuk dalam kelompok siswa berprestasi baik. Bagaimana tanggapan guru terhadap permintaan kepala sekolah tersebut? A. Memberikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian siswa, meskipun kepala sekolah meminta menaikkan nilainya. B. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah, seraya menambah poin nilai sesuai yang dibutuhkan saja. C. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah sebagai atasan, seraya menambahkan poin nilai yang relatif setara dengan siswa lainnya. D. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah, sehingga memberi tambahan nilai sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan teman-temannya. E. Karena kepala sekolah turut campur, sebagai sanksi dikurangkanlah nilai siswa tersebut. Jawabannya adalah A. Karena dalam memberikan penilaian kita harus objektif, jangan subjektif. Nomor 13. Ada gejala beberapa siswa Anda yang cenderung LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Tetapi sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? A. Membiarkan saja sebagai perwujudan menghargai hak asasi manusia. B. Mengajak bicara siswa tersebut agar tidak terjerumus dalam LGBT. C. Mengajak bicara orang tua agar siswa tersebut kembali normal. D. Mengundang psikolog agar menasihati siswa tersebut. E. Mengancam siswa tersebut agar tidak mempengaruhi temannya. Jawabannya adalah B. Alasannya adalah orang tua menitipkan anaknya ke sekolah untuk kita didik. Kalau sedikit-sedikit langsung ke orang tua tanpa penanganan kita dulu, jadi kita lakukan dengan hubungan secara personal. Nomor 14. Dalam perjalanan ke sekolah, Anda ditabrak tetangga sebelah dan mengakibatkan beberapa anggota badan Anda terluka dan sepeda motor Anda rusak parah. Secara normatif, Anda di pihak yang benar. Tetapi tetangga Anda malah memarahi Anda karena merasa benar. Beberapa saat setelah kejadian itu, anak tetangga tersebut yang merupakan murid Anda sakit parah di rumah sakit dan dibawa ke rumah sakit karena alasan tidak dibawa ke rumah sakit ya, karena alasan tidak ada biaya. Hal apa yang Anda lakukan? A. Mengajak teman guru untuk menemani dating ke tetangga agar segera membawa anaknya ke rumah sakit. B. Datang sendiri dengan terpaksa ke rumah tetangga tersebut dan menyarankan agar anak tersebut segera dibawa ke rumah sakit.
C. Menyarankan kepada pengurus RT agar segera membawa anak yang sakit tersebut supaya anak tertolong jiwanya. D. Menguruskan BPJS secepatnya untuk keluarga tersebut agar dapat digunakan untuk berobat ke rumah sakit. E. Membawa langsung anak tersebut ke rumah sakit sambil memberikan pengertian kepada orang tuanya bahwa biaya rumah sakit bisa diurus melalui BPJS. Jawabannya adalah A. Alasannya ada kata segera membawa anak itu ke rumah sakit karena memahami keadaan anak itu sedang dan sangat membutuhkan pertolongan. Nomor 15. Pada obrolan ringan di ruangan guru, ada beberapa guru berpendapat dan berkesimpulan bahwa ras tertentu memiliki sifat kasar dan cenderung kurang beradab. Hal ini dipicu adanya siswa yang berasal dari ras tertentu itu yang sifatnya kasar dan kurang beradab. Apa pendapat Anda? A. Membenarkan kesimpulan itu karena Anda juga mengalami beberapa kasus yang sama terhadap ras tersebut. B. Ras apapun memiliki potensi untuk menjadi orang baik dan sekaligus untuk menjadi orang tidak beradab. C. Menolak pandangan itu karena dalam banyak kasus, ras yang diklaim keras dan kurang beradab itu terbukti lembut dan beradab. D. Pola asuh orang tuanya dan kultur masyarakat mempengaruhi proses pembentukan karakter manusia yang lembut dan beradab. Jawabannya D. Alasannya adalah baik buruk seseorang itu dipengaruhi dari keluarga dan masyarakat. Intinya didikan orang tua. Nomor 16. Dalam suatu kelas terdapat 3 orang anak yang berasal dari luar suku bangsa. Mereka memiliki ciri fisik dan logat bicara yang berbeda dengan teman-temannya. Pada saat Anda sedang memberikan tugas kelompok di kelas tersebut, semua peserta didik menolak untuk satu tim dengan ketiga anak tersebut. Sebagai pendidik, langkah apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok. B. Memfasilitasi terjadinya diskusi berdasarkan penghargaan dan penghormatan satu dengan yang lain. C. Menempatkan peserta didik pada kelompok dan meminta semuanya menghargainya. D. Membaurkan mereka dalam kelompok dan mengancam yang menolak akan kena sanksi. E. Meminta ketiga peserta didik tersebut untuk menerima penolakan dari teman-temannya. Jawabannya adalah A. Alasannya adalah, menurut saya, guru perlu meluruskan terlebih dulu pandangan siswa terkait perbedaan suku, baru setelah itu mereka dapat menerima dan bekerja sama. Nomor 17. Anda menggantikan tugas seorang guru yang cuti hamil. Anda menilai rancangan program pembelajaran atau RPP guru itu masih kurang sistematis dan harus banyak direvisi. Namun pada waktu yang sama, Anda ditugasi oleh kepala sekolah untuk merancang kegiatan kunjungan lapangan kelas 1, 2, dan 3 yang harus diselesaikan segera mungkin. Hal yang Anda lakukan selama menjadi pengganti guru tersebut adalah A. Bekerja semampunya saja, tidak merevisi RPP karena hanya pengganti sementara. B. Mencoba untuk memperbaiki sekilas saja RPP guru tersebut. C. Memperbaiki RPP itu dengan standar yang ditetapkan. D. Menyeimbangkan 2 pekerjaan yang harus diselesaikan, yaitu memperbaiki RPP dan mengerjakan tugas kepala sekolah walaupun hasilnya belum maksimal. E. Berusaha mengerjakan kedua pekerjaan sebaik mungkin dengan mengatur jadwal memperbaiki RPP dan menyelesaikan rancangan kunjungan lapangan. Jawabannya adalah E. Nomor 18. Menurut saya,
Gambaran ideal seorang guru adalah A. Memahami pentingnya perencanaan kerja dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan sekolah, lebih terarah dan terukur kinerjanya. B. Memahami pentingnya pelaksanaan kerja dan perwujudan tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. C. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. D. Melaksanakan tugas-tugas sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. E. Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Jawabannya adalah E. Alasannya adalah selain melaksanakan tugas secara mandiri sesuai dengan tupoksi kita juga harus berkolaborasi dengan teman dalam beberapa hal. 19. Sebagai seorang ketua kelompok kerja guru, ketika membagi tugas kelompok, saya akan A. Membagi tugas berdasarkan pengalaman yang dimiliki teman-teman. B. Membagi tugas dengan sama rata untuk teman-teman. C. Memberikan kebebasan pada anggota untuk memilih bagian mana yang sanggup untuk dikerjakan. D. Mengerjakan tugas yang sulit terlebih dahulu bersama-sama, baru membagi kelompok sesuai dengan strategi saya sebagai ketua agar pekerjaan selesai. E. Membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Jawabannya adalah E. Alasannya adalah karena setiap guru memiliki kompetensi yang berbeda-beda, jadi disesuaikan. Teman-teman menilai saya sebagai orang yang dalam berhubungan dengan orang lain. A. Cepat berubah pikiran. B. Membutuhkan waktu lama untuk mengenal secara dekat dengan orang lain. C. Selalu bertanya alasan ketika ada perbedaan karena cenderung takut salah. D. Suka memberi masukan secara langsung saat ada perilaku orang lain yang kurang sesuai. E. Mudah menyesuaikan diri serta mampu menjelaskan dengan rinci bila mana ada perbedaan. Jawabannya adalah E, karena sebagai guru kita harus bisa beradaptasi dimanapun ditempatkan.